Puji Tuhan, kita masuk ke poin yang kedua dari judul kita, yaitu kerajaan sebagai transfigurasi Tuhan Yesus. Ya, kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Itu garis besar Romawi kedua ya, hari keempat. Kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Ya, tidak mudah memahami ini. Ya, sejangka waktu yang lama saya sulit sekali memahami ini. Kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Apa ini maknanya ya? Ya, semoga dalam keterbatasan kita bisa melihat terang ini oleh pertolongan Tuhan. Ya, jadi 3 hari pertama ini kita sudah melihat bahwa kerajaan bukan perkara atau ruang lingkup yang bersifat materi, ya. Bukan ruang lingkup material, tetapi kerajaan adalah satu persona. Kita sudah melihat ini dalam 3 hari yang pertama. Nah, saya jadi teringat Lukas pasal 17 ayat 20. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri. Ya, orang-orang Farisi bertanya tentang kerajaan Allah. Di dalam Lukas 17 ayat 20 Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Maksudnya itu tidak bisa diamati secara lahiriah. Nah, di ayat 21b-nya dia berkata bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Maksudnya tuh kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini aku sedang berada di antara kamu. Aku sedang berdiri di antara kamu. Ya, jadi kerajaan Allah itu adalah aku sendiri, seolah-olah seperti itu Tuhan berkata ya. Kristuslah kerajaan itu, saudara-saudari. Di mana ada Kristus, di situ ada kerajaan Allah. Ya, kita sudah melihat bahwa Markus pasal 4 ayat 26 berkata kerajaan Allah itu seumpama apa? Ya, kalau kita baca baik-baik jelas di sini kerajaan Allah itu seumpama orang. Ya. Itu cara bacanya. Markus 4 ayat 26. Kerajaan Allah itu seumpama apa? Seumpama orang. Jelas ya. Kerajaan Allah itu orang. Siapa orangnya? Ya Kristus. Ya, orang yang menabur benih. Si penabur itu adalah kerajaan Allah. Pernah nggak kita memiliki pemahaman ini ketika membaca Markus 4 ayat 26? Kerajaan Allah itu seumpama orang. Jelas ya. Orang itu menabur benih, berarti kerajaan Allah itu adalah si penabur itu sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Di antara kamu ini aku sedang berdiri di antara kamu. Oh Tuhan Yesus, inilah terang yang kita dapat di pemulihan Tuhan.
saudara-saudari. Berapa banyak orang Kristen menyadari kerajaan itu adalah Kristus, si penabur benih, orang itu. Kemudian Markus pasal 4 ini tidak hanya mewahyukan bahwa kerajaan Allah itu adalah orang, si penabur, tetapi kerajaan Allah itu juga adalah benih. Ya. Orang itu menaburkan benih. Kerajaan Allah itu adalah benih. Dan di dalam Matius pasal 13 ayat 19, benih itu adalah firman. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itulah Kristus. Jadi kita lihat, kerajaan Allah itu adalah si penabur itu. Dan kerajaan Allah itu juga benih yang ditaburkan. Ya, kerajaan Allah itu adalah Kristus. Dan kerajaan Allah itu juga benih itu. Yang adalah firman. Yang adalah Kristus itu sendiri. Jadi Kristus adalah penabur dan juga benih yang ditaburkan. Ya, itu semua tadi fakta Alkitab. Ini bukan penafsiran kita. Markus 4 ayat 26 berkata bahwa kerajaan Allah itu penabur menaburkan benih. Matius 13 ayat 19 berkata benih itu firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Kristus. Jadi Kristus adalah penabur itu. Kristus adalah juga benih itu. Sama. Penabur itu dan benihnya sama-sama mengacu kepada Kristus. Nah, benih itu, saudara-saudari, di dalam Matius pasal 13, ayat 38, benih itu menjadi banyak. Tadinya Kristus adalah satu benih itu. Tetapi benih itu akhirnya menjadi banyak. Ya, di dalam Matius 13:38 disebutkan bahwa benih itu adalah anak-anak kerajaan. Bukan dikatakan anak-anak Allah, tapi anak-anak kerajaan. Karena Kristus adalah kerajaan. Dan dia dari satu butir benih menghasilkan banyak benih. Satu butir gandum menghasilkan banyak gandum. Ini adalah benih-benih. Dan dia disebut anak-anak kerajaan. Di dalam Matius 13 ayat 38. Ya. Karena memang benih itu adalah kerajaan. Kerajaan adalah Kristus. Dan kerajaan itu adalah perbanyakan Kristus. Benih-benih itu. Anak-anak kerajaan. Jadi kita tahu ada 3 hal di dalam Markus pasal 4. Kerajaan Allah itu adalah penabur, benih, dan tanah. Nah, benih ditambah dengan tanah, yaitu kita, bertransfigurasi menjadi anak-anak kerajaan. Oh, semoga saudara-saudari bisa melihat, bisa menikmati berita ini. Ya. Matius 13 ayat 38, benih itu anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan itu dihasilkan dari tanah yang berbaur dengan benih menjadi anak-anak kerajaan. Ya. Kerajaan Allah itu seumpama orang, kata Markus 4 ayat 26. Tadinya orang ini hanya ada satu. Ya, akhirnya orang ini menjadi banyak orang, banyak benih. Orang ini adalah Kristus, banyak benih itulah kita. Jadi Kristus ditambah dengan kita adalah kerajaan Allah.
Haleluya, saudara-saudari. Kita bersyukur bisa mendapatkan berita-berita semacam ini. Nah, saudara-saudari, dari sini kita jadi bisa melihat bahwa kerajaan itu bukan gedungnya, bukan bangunannya, tetapi kerajaan adalah warganya. Ya, kalaupun ada wilayah ya beribu-ribu hektar, ada banyak bangunan di sana, tetapi kalau nggak ada warganya, maka tidak ada kerajaan. Walaupun wilayahnya ada, tanahnya ada, gedung-gedungnya ada, komplit, semuanya fasilitas tersedia. Tapi coba kalau bayangkan kosong, nggak ada orang-orang di sana. Ada nggak kerajaan di sana? Saudara-saudari, kerajaan itu terutama mengacu kepada orang-orangnya, kepada warga negaranya. Kalau tidak ada semut, tidak akan ada kerajaan semut. Kalau tidak ada lebah, tidak ada kerajaan lebah. Demikian juga kalau tidak ada Allah-Allah, tidak akan ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan mengacu kepada surga di langit, satu wilayah yang begitu indah. Bukan, kerajaan Allah itu mengacu kepada warga negaranya itu, yaitu Allah-Allah. Di mana ada Allah-Allah, di sanalah ada kerajaan Allah. Kalau di sana hanya ada manusia-manusia alamiah, maka di sana hanya ada kerajaan manusia. Allah tidak mau kerajaan manusia, Allah ingin kerajaan Allah. Dan kerajaan itu adalah pertama-tama orang itu yang menaburkan benih dan menghasilkan banyak benih. Itu yang diwahyukan di dalam kitab Markus, Matius. Jadi kerajaan mengacu kepada warga negaranya, kepada orang-orangnya. Dalam hal ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan semut adalah semut-semut. Kerajaan lebah adalah lebah-lebah. Kerajaan Allah adalah Allah. Luar biasa ya, saudara-saudari, pemahaman ini. Dalam ekonomi Allah, Allah tidak mau kerajaan manusia. Tidak, Allah ingin kerajaan Allah. Tetapi bagaimana cara Allah mewujudkan maksudnya ini? Allah itu seorang diri. Dia raja di atas segala raja. Ya, walaupun dia sudah menciptakan malaikat, dia tidak mau kerajaan malaikat. Dia maunya kerajaan Allah. Malaikat itu hanya pembantu-pembantu di dalam kerajaan Allah. Jadi bagaimana cara Allah mewujudkan kerajaan Allah? Ya, Allah harus menghasilkan Allah-Allah, gitu kan? Pertama-tama dia menciptakan Adam. Dia berharap Adam bisa ditransfigurasi menjadi Allah-Allah, menjadi manusia-manusia Allah. Dia berharap seperti itu. Tetapi iblis merusak manusia pertama ini. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Di dalam manusia yang kedua, Allah berhasil ya mewujudkan ini. Pertama-tama dari manusia Yesus. Ya. Allah masuk ke dalam seorang manusia dari darah dan daging. Ya, memiliki unsur dari Maria, manusia ciptaan. Allah masuk ke sana. Lalu manusia Yesus ini berhasil bertransfigurasi menjadi Allah, tepatnya manusia Allah. Dan manusia Allah ini menurut Markus pasal 4 ayat 26, dia adalah kerajaan. Hal kerajaan Allah itu seumpama orang. Siapa orangnya? Yesus. Ya.
Inilah yang dimaksudkan di garis besar hari keempat, bahwa kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Sebetulnya sebelum Tuhan Yesus ditransfigurasi, dia juga sudah merupakan kerajaan. Tadi kan kita sudah lihat di dalam Lukas bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Aku sendiri sedang berdiri di antara kamu. Itu saat itu belum ditransfigurasi. Ya, sebetulnya istilah transfigurasi tidak selalu harus mengacu kepada perubahan tubuh hina menjadi tubuh mulia. Hari ini pun juga kita bisa menjadi transfigurasi Tuhan Yesus. Karena itu di pembacaan hari ini, saudara kita mengatakan bahwa dalam pengalaman kita bisa memiliki pengalaman transfigurasi Yesus. Ya, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, transfigurasi itu mengacu, bisa juga berarti penjelmaan, saudara-saudari. Jadi ketika Kristus menjelma di dalam diri Anda, walaupun belum secara jasmani, tetapi jiwa Anda telah menjadi jelmaan Yesus, maka itulah transfigurasi. Tadinya cara kita berpikir ya manusia alamiah, tetapi ketika kita menikmati Tuhan, tinggal di dalam roh, memperhidupkan roh, melatih roh, Kristus menjelma di dalam pikiran Anda. Ya, walaupun bukan Kristus sendiri, tapi Kristus dan Anda berbaur. Tetapi perbauran itu adalah jelmaan daripada Kristus. Itulah transfigurasi. Karena makna transfigurasi itu bisa juga mengandung arti penjelmaan, saudara-saudari. Ya. Nah, hanya penjelmaan ini akan mencapai puncaknya ketika tubuh jasmani pun menjelma menjadi Allah. Ya. Dalam arti manusia Allah. Ketika Tuhan Yesus di atas gunung, itu bukan manusia daging, bukan Kristus di dalam manusia daging, tetapi Kristus sudah di dalam Allah sepenuhnya, bercahaya sedemikian terang. Ya, bukan hanya roh dan jiwa, tetapi tubuh pun telah menjadi Allah. Ya, itulah kerajaan Allah. Ya. Nah, banyak sekali penafsiran tentang Markus pasal 9 ayat 1. Ya, Markus pasal 9 ayat 1. Tuhan berkata bahwa ada orang yang hadir di sini. Dalam teks aslinya tuh mengacu kepada beberapa orang, jamak, bukan hanya satu orang. Cuman ada yang menafsirkan bahwa orang ini kan dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, ada yang tidak akan meninggal dunia sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Ya, kalau di teks Yunaninya itu ada kata anak manusia. Jadi seolah-olah Tuhan berkata bahwa di antara yang hadir saat itu ada yang tidak akan meninggal dunia dulu sebelum anak manusia datang dalam kerajaannya yang penuh kuasa. Ya, ada yang menafsirkan, siapa ini yang tidak akan meninggal dunia sebelum Yesus datang? Oh, itu Yohanes katanya di Pulau Patmos ketemu dengan Tuhan Yesus. Oh, itu adalah hari Pentakosta katanya. Ketika Tuhan Yesus datang kan banyak yang berupa roh, banyak yang belum meninggal.
Tetapi penafsiran itu tidak tepat. Karena di ayat keduanya, jelas kok diberi petunjuk 6 hari kemudian. Kenapa harus ada kata 6 hari kemudian? Karena memang penggenapannya itu 6 hari kemudian. Gitu. Ya, 6 hari kemudian, apa yang dinubuatkan di dalam Markus 9 ayat 1 itu tergenap. Nah, di situ Yesus tidak membawa hanya satu orang, karena memang sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini itu mengacu kepada beberapa orang, jamak, bukan tunggal. Makanya 6 hari kemudian penggenapannya terjadi, Yesus membawa 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Naik di situ, lalu di situ transfigurasi. Ya, nubuatnya adalah Anak manusia akan datang dalam kerajaannya. Gitu kan nubuatnya di ayat 1. Penggenapannya, Yesus bertransfigurasi. Artinya, ketika Kristus bertransfigurasi, itu adalah manifestasi kerajaan. Ya. Itu bukan lagi hanya realitas kerajaan, tetapi sudah menjadi manifestasi kerajaan. Ketika Tuhan Yesus masih di dalam tubuh daging, memang ada realitas kerajaan di sana, sedang berdiri di antara orang-orang Farisi. Tetapi ketika di atas gunung, itu bukan sekedar realitas kerajaan, tetapi sudah menjadi manifestasi kerajaan, yaitu secara materi, secara fisik, kerajaan Allah itu datang. Ini sangat sesuai dengan Markus 4 ayat 26, bahwa kerajaan Allah itu seumpama orang. Yaitu orang itulah kerajaan Allah. Ketika orang itu sedang berada di dalam tubuh daging, dia adalah realitas kerajaan Allah. Dan ketika orang itu bertransfigurasi secara fisik, maka kerajaan Allah dimanifestasikan. Ya, ketika itu kemudian benih kerajaan ini ditaburkan ke dalam banyak orang, akhirnya realitas kerajaan belum menjadi manifestasi ya, tetapi realitas kerajaan itu ada di dalam banyak orang, yaitu kita. Ya, di dalam Matius 13 ayat 38 tadi, bahwa kita itu adalah anak-anak kerajaan, benih itu. Nah, hari ini kita sedang berada, atau kita adalah realitas kerajaan. Ingat, kerajaan itu adalah warganya. Tanpa warga negaranya tidak ada kerajaan. Walaupun ada tanah yang luas, ada bangunan. Dan kita adalah kerajaan, perbanyakan daripada Kristus. Hari ini kita sedang ada dalam realitasnya, kelak kita akan masuk ke dalam manifestasinya. Jadi manifestasi kerajaan itu bukan kerajaan 1000 tahun dalam arti wilayahnya, ya. Bukan kerajaan 1000 tahun dalam arti bumi yang kita injak ini. Kerajaan 1000 tahun itu sebetulnya kita sendiri yang dimanifestasikan menjadi kerajaan. Jadi jangan lagi berpikir bahwa kerajaan itu adalah wilayahnya. Bukan, kerajaan itu adalah warga negaranya, kita. Jadi apakah kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun adalah kita dimanifestasikan menjadi kerajaan. Oh, semoga saudara-saudari bisa memahami ini, bisa melihat ini, bisa menikmati ini. Inilah makna daripada judul bahwa kerajaan Allah adalah transfigurasi. Pertama-tama transfigurasi ini terjadi di dalam satu manusia, yaitu Yesus. Kemudian akan terjadi juga di dalam banyak manusia pilihan, yaitu kita. Jadi kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus dan juga transfigurasi kita. Saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Jadi
Manusia pertama itu, manusia Allah yang pertama itu adalah kerajaan. Dan kerajaan itu baru sebagai satu benih. Benih itu ditaburkan ke dalam banyak manusia. Akhirnya ada banyak manusia menjadi kerajaan. Dan kerajaan itu adalah warga negaranya. Kalau Allah yang sang raja nggak punya warga negara, bagaimana ada kerajaan Allah? Ya. Nah, saudara-saudari, semoga kita terkesan bahwa kerajaan Allah itu pertama-tama adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Kalau di dalam Matius pasal 17 ayat 2, kisah yang sama dengan Markus pasal 9 tentang transfigurasi Tuhan Yesus di atas gunung. Ya. Kalau di dalam Matius 17 ayat 2 itu dikatakan bahwa transfigurasi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari. Gitu. Nah, inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari dalam tubuh fisiknya. Nah, saya menemukan di dalam Matius pasal 13 ayat 43 sama persis. Ya, orang-orang yang menjadi pemenang akan bercahaya seperti matahari juga, saudara-saudari. Dikatakan di dalam Matius 13 ayat 43, pada waktu itulah, yaitu akhir zaman, awal kerajaan 1000 tahun, orang-orang benar, siapa? Pemenang, akan apa? Bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dulu saya tidak mendengar walaupun saya bertelinga, tetapi hari ini saya bisa melihat. Inilah ya, peristiwa yang sama diulang kembali. Peristiwa di gunung itu, Tuhan Yesus berubah menjadi terang seperti matahari. Tubuhnya bercahaya seperti matahari di atas gunung itu. Akan terulang kembali di dalam kerajaan 1000 tahun. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Haleluya. Di dalam Matius 17 ayat 2, transfigurasi Tuhan Yesus adalah kedatangan kerajaan. Demikian juga dalam Matius 13 ayat 43. Transfigurasi para pemenang juga adalah kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu apa, saudara-saudari? Kerajaan Allah itu adalah Kristus dan kita. Hari ini kerajaan Allah itu ada dalam bentuk realitasnya, yaitu gereja. Apakah gereja? Gereja adalah Kristus dan umatnya. Kristus sebagai kepala, umatnya adalah tubuhnya. Kelak, gereja ini akan dimanifestasikan menjadi kerajaan. Walaupun hari ini belum termanifestasikan, tetapi realitas kerajaan itu sudah ada dan akan dimanifestasikan ya melalui transfigurasi tubuh kita, para pemenang, menjadi kerajaan Allah. Nah, ini baru dalam bentuk kebenarannya. Nah, kita harus mengalami transfigurasi Tuhan Yesus hari ini sebelum tubuh kita dirubah. Ya. Biarlah jiwa kita, pikiran kita, emosi kita yang tersalur lewat perkataan kita, lewat perilaku kita, itu boleh menjadi transfigurasi Tuhan Yesus. Yang sesungguhnya adalah kerajaan itu. Ketika kita mengekspresikan Kristus, ketika kita melatih roh dan roh menyala-nyala, Kristus terekspresi. Sebetulnya kerajaan itulah terekspresi. Orang-orang di sekitar kita merasakan ada kehadiran Allah. Oh, orang-orang merasakan terang yang benderang. Ketika kita memberitakan kebenaran, orang-orang merasakan terang.
Terang itu sebetulnya adalah realitas kerajaan. Jadi hari ini, saudara-saudari, kita pun harus merupakan transfigurasi kerajaan itu. Kerajaan itu harus diekspresikan melalui pengalaman kita. Dan caranya adalah kita harus terus melatih roh kita, karena roh itulah kerajaan Allah. Kita sudah bahas ini. Kerajaan Allah itu ada di dalam rohmu. Ketika kita melatih roh, terus menerus kita berlatih doa baca, bangun pagi-pagi, menyeru nama Tuhan. PP korporat, mulut tidak diam, tapi melatih, menyeru nama Tuhan. Terus doa baca. Sepanjang hari menyeru nama Tuhan. Mencari saudara-saudari, bersekutu, berdoa bersama. Mencari saudara-saudari, menuntut kebenaran bersama. Terus sedemikian kita menempuh kehidupan gereja yang normal. Bukan hanya seminggu sekali datang, duduk, dengar, pulang. Bukan seperti itu. Maka akhirnya kita menjadi transfigurasi kerajaan Allah. Kristus sendiri akan ditransfigurasi melalui kita. Ya, walaupun secara jasmani, secara tubuh kita masih sakit, masih lemah, tidak masalah. Realitas kerajaan Allah tetap akan ditransfigurasi melalui kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya sendiri merasakan kelimpahan yang luar biasa dari berita-berita ini. Semoga saudara-saudari juga merasakan hal yang sama. Amin. Ya, sekarang masih waktunya sangat banyak. Harus banyak yang berbagi nikmat. Silahkan saudara-saudari. Tuhan Yesus yang sudah lama tidak berbagi nikmat, mari berbagi nikmat. Yang sudah sering juga boleh tetap terus berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Kalau terlalu banyak hening, ini bisa padam nih. Ayo. Tuhan Yesus, silakan. Saudara mau tanya. Iya, silakan. Apakah ketika kita mengekspresikan Kristus ya melalui melatih roh kita, itu juga sama artinya kita ditransfigurasi di dalam Tuhan ya? Ini kalau begitu ini adalah pencicipan transfigurasi ya di zaman ini. Kalau kita hari ini bisa melatih roh kita menampilkan Kristus, mengekspresikan Kristus. Demikian pemikiran saya, saudara, benarkah? Ya kan di pembacaan hari ini saudara kita mengatakan selama bertahun-tahun saya terbiasa dengan cerita transfigurasi Tuhan tanpa menyadari bahwa transfigurasi ini seharusnya menjadi sesuatu yang dapat dialami dan praktis bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apakah transfigurasi itu adalah munculnya kerajaan, gitu kan? Dan munculnya kerajaan itu bukan nanti, tetapi hari ini. Kerajaan Allah itu sudah ada dalam diri kita, yaitu Kristus di dalam diri kita. Itu adalah kerajaan. Kalau ini terekspresikan, itu yang dimaksud saudara kita bahwa transfigurasi itu dialami secara praktis hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya. Terima kasih. Silahkan bagi nikmat. Lanjut. Amin. Ya, ini yang tidak disadari oleh anak-anak Allah hari ini ya. Jadi kebenaran ini terselubung ya, sangat tertutup ya. Ini semuanya kita tahu bahwa pekerjaan musuh ya tidak sehingga anak-anak Allah tidak bisa melihat kebenaran real, kebenaran praktis yang sebenarnya boleh menjadi berkat anak-anak Allah hari ini.
mengucap syukur kepada Tuhan, kebenaran dibukakan kepada kita, bahwa transfigurasi hari ini harus menjadi pengalaman kita yang real dan praktis ya. Pengalaman transfigurasi ini kan pengalaman berubah rupa, atau dulu kita mengenalnya Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Yesus dimuliakan di atas gunung karena dia menampilkan diri Allah sendiri ya, sebagai benih ilahi di dalam dia yang insani ini terpancar ya secara nyata ya, tereksploitasi ya di atas gunung pengubahan itu. Secara kasat mata segi ilahian itu tertampil ya, dan hanya ketiga murid ini yang nampak, dan hari ini kita pun bisa menikmati kebenaran ini saudari ya. Jadi hari ini kita harus menuntut ya, untuk supaya kita ini ditransfigurasi sedikit demi sedikit ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak membiarkan manusia alamiah kita ini tertampil, tetapi membiarkan hayat ilahi di dalam kita ini tertampil, inilah transfigurasi kita saat ini. Nah, ini menjadi latihan kita, menjadi pencicipan kita ya, kalau kita di kerajaan 1000 tahun secara lebih besar, lebih luas, kita akan ditransfigurasi bersama orang-orang kaum saleh pemenang tentunya ya di dalam kerajaan 1000 tahun. Pada akhirnya nanti kita semuanya benar-benar secara total ya, jadi di dalam kerajaan Yerusalem benar-benar mengalami transfigurasi, manusia dan Allah benar-benar sudah tidak dapat dibedakan ya, bersatu berbaur secara mutlak ya, seperti ini tadi ya. Persekutuan kita hari ini kita akan cemerlang ya, berubah-ubah seperti matahari di dalam kerajaan Bapa kita. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari disambung oleh saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus. Amin. Mari, saudara-saudari. Amin. Amin. Saya sangat terkesan dengan Markus 9 ayat 1. Iya. Sesuatu yang saya tidak paham selama saya jadi orang Kristen. Saya cuma tahu bacaannya, oh Tuhan dimuliakan di atas gunung. Tetapi sekarang saya sangat diterangi, saya sangat terkesan bahwa Tuhan sedang menyatakan kerajaannya. Tuhan menyatakan dirinya di antara murid-murid itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan itu sesuatu hal yang baru bagi saya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mendapat terang yang baru bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam diri saya. Waktu saya berseru, waktu saya melatih roh, dan kerajaan Allah itu hadir. Bukan nanti ada kerajaan, tetapi hari ini kerajaan Allah itu hadir waktu kita melatih roh, kita doa baca, kerajaan Allah itu hadir. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudari. Amin. Mari, saudara-saudari yang belum pernah berbagi nikmat, silahkan. Ya, barusan saudari kita bagus berbagi nikmat. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin, silahkan. Ya, puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga kembali diterangi ya, transfigurasi ini dikatakan kerajaan itu adalah perkara warga negaranya ya, yaitu transfigurasi yang awalnya adalah Kristus itu sendiri ditransfigurasi, lalu juga yaitu kita ya hari ini umatnya. Nah ini betul ya tadi yang dikatakan bahwa bila kita melatih roh, paling ke dalam roh ya, maka akan meluas ya dalam pikiran, emosi kita. Nah ini adalah transfigurasi yang kita alami hari lepas hari ya, sehingga nanti puncaknya adalah ketika
kerajaannya datang, itu Kristus datang ya. Ini dimulai hari ini ya. Nah, saya terjemah bahwa kita perlu terus mengalami transfigurasinya, yaitu hari ini dengan terus datang kepadanya, membuka hati dan roh kita ya, sehingga kita boleh mengalami Dia menyebar di dalam seluruh diri kita ya, roh, pikiran, emosi, jiwa kita ya. Sehingga inilah kita perlu menjadi latihan kita hari ini. Itu yang saya nikmati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan, masih banyak waktu. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan. Oh, Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Amin, Haleluya. silahkan. Ya, saudara, luar biasa firman ini. Ya, semakin terang benderang. Memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita telah dipindah. Amin. Apakah suaranya hilang? Yang lain bisa mendengar nggak suara saudari? Tidak ada di dalam kita. Amin. Bukan lagi kita perlu berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sudah ada di dalam kita. Ya, kita sudah ada di dalam kerajaan Allah karena Kristus sudah ada di dalam kita. Nah, di sini dikatakan bahwa oh Tuhan, apa itu, karena karunia-karunia sedikit gunanya dan tetap gereja, cara membangun gereja tergantung pada Tuhan Yesus kemarin. Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu dalam kita hari ini. Jadi kalau kita sudah berada di dalam gereja, kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup di dalam roh? Oh Tuhan, ya terekspresi melalui kita ya, dengan cara harus banyak mendoa, bacakan firman ya, harus baca firman, bersekutu dengan Tuhan. Perlu terus belajar karena dengan berdoa, bacakan firman, kita memiliki diri Tuhan Yesus yang adalah kerajaan Tuhan Yesus, dan bergabung di dalam gereja. Gereja adalah kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan. Yang lain. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Amin. Silahkan. Amin. Saya bersyukur sekali ya dengan satu perumpamaan yang saudara Diki sampaikan tadi, bahwa kalau kerajaan semut terdiri dari semut-semut, kalau kerajaan lebah terdiri dari lebah-lebah, begitu juga kerajaan Allah itu terdiri dari Allah-Allah. Saat ini Allah itu ada di dalam kita-kita ini, di dalam orang-orang pilihan, dalam orang percaya. Itu walaupun sepertinya sederhana kalimat itu ya, tapi sangat dalam ya maknanya, sangat luas ya maknanya. Ya, sedikit itu aja yang saya ingin sampaikan. Amin. Haleluya.
kita ini adalah manusia-manusia yang dijadikan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Itulah sebabnya kita bersyarat menjadi warga kerajaan Allah. Ya, karena kita adalah Allah-Allah dalam hayat dan sifat, bukan di dalam kealahan. Amin. Puji Tuhan. Yaitu poin itu memang yang saudari bagi nikmatkan, itu memang poin yang amat penting. Amin. Silahkan yang lain bagaimana, masih cukup banyak waktu. Amin. Bisa 3 saudara-saudari ini berbagi nikmat. Mari. Amin. Ya. Terang yang saya dapat tentang kerajaan Allah adalah kerajaan Allah adalah dirinya sendiri. Dan tadi dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, yaitu kita tidak bisa mengamati secara lahiriah. Dikatakan tadi kerajaan Allah ada di antara kita, karena kerajaan Allah adalah Kristus itu sendiri. Di mana ada Kristus, di situ ada kerajaan Allah. Tadi dikatakan kerajaan Allah seumpama orang, ditekankan di situ orang, yaitu Kristus yang menabur benih. Kemudian kerajaan Allah juga adalah benih itu sendiri, yaitu firman, yaitu Kristus. Kemudian dikatakan kerajaan Allah mengacu pada warganya. Tadi dijelaskan yaitu kita sebagai Allah-Allah dalam hayat dan sifat. Hari ini kita bisa menjadi transfigurasi Yesus di dalam pengalaman praktis kita sehari-hari, melalui kita melatih roh, doa baca, menyeru nama Tuhan, kita bersekutu bersama, kita ada di dalam penghidupan gereja yang normal. Saat itu Kristus ditransfigurasi melalui hidup kita, walaupun kita masih dalam keadaan yang lemah. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu, saudara-saudari, silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Mari, silakan. Amin. Tuhan Yesus, silahkan manfaatkan sisa waktu saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Sayang waktunya nih. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saya menikmati berita beberapa hari ini. Terutama hari ini saya juga sangat bersyukur ya tentang kerajaan Allah. Saya menjadi tidak menjadi orang yang halu lagi ya, bagaimana membayangkan tentang kerajaan Allah. Melalui apa yang saudara kita sampaikan tentang kerajaan Allah ini sungguh sudah sangat jelas ya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari suatu bangunan ya, tapi bagaimana Allah itu sendiri. Nah, ini yang saya dapatkan di pembacaan ini juga satu pertanyaan buat diri saya sendiri ya. Dikatakan kita semua dapat bersaksi dengan tegas bahwa kita telah menerima Tuhan dan bahwa Dia berada di dalam kita. Tetapi sudahkah Tuhan ditransfigurasi di dalam Anda?
Jika Tuhan yang ada di dalam Anda belum ditransfigurasi, orang lain tidak akan mampu melihat kerajaan Allah di dalam Anda. Karena kita belum mengalami transfigurasi seperti ini. Kita memerlukan Tuhan bertumbuh di dalam kita sampai dia mekar. Mekarnya Tuhan merupakan transfigurasi Tuhan Yesus di dalam kita secara praktis. Hari ini saya juga bersyukur ya melalui pembacaan, melalui apa yang disampaikan saudara kita, juga pembagian nikmat. Saya juga merasakan ya bagaimana saya juga perlu dulu ya mengalami Tuhan itu sendiri. Tuhan perlu bertumbuh di dalam diri saya sampai dia mekar, sehingga orang lain juga bisa melihat ya ada Tuhan di dalam diri saya. Transfigurasi Tuhan itu bukan hanya terjadi pada diri Tuhan seperti yang saudara kita katakan, kita semua pasti akan atau bisa mengalaminya ya, yaitu bagaimana orang lain melihat kita ada Tuhan itu di dalam diri kita. Nah, saya menikmati berita hari ini juga bagaimana saya bisa mengalami transfigurasi ini bukan hanya di dalam pikiran, pengetahuan, tetapi saya perlu benar-benar mengalaminya. Tuhan itu benar-benar mekar, sehingga apa yang saya katakan dari sikap saya, dengan perkataan saya, orang lain bisa melihat ada Tuhan di dalam diri saya. Inilah saya merasakan saya perlu lebih banyak lagi yang mengalami, sehingga apa yang dikatakan kerajaan Allah itu benar-benar dinikmati dilihat oleh semua orang. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini Kristus bisa mekar di dalam diri kita melalui diekspresikan ya di dalam jiwa kita, emosi kita, kehendak kita, perkataan kita, perilaku kita. Ya, orang-orang bisa melihat Kristus mekar di dalam kita. Ya, kelak manifestasinya Kristus mekar secara sempurna. Bukan hanya di dalam roh dan jiwa, tetapi juga di dalam tubuh jasmani kita. Haleluya. Puji Tuhan ya. Sila, mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk terang ini ya Tuhan. Oh Tuhan. Oh, tetapi terang ini bukan hanya untuk pengetahuan kami. Terang ini untuk mengubah kami, Tuhan. Amin. Untuk membuat dirimu ditransfigurasi melalui kami. Amin. Pertama-tama di dalam jiwa kami ya Tuhan. Amin. Yang terekspresi melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oh, dan kami mau ya Tuhan, kelak di zaman kerajaan 1000 tahun, kami bisa berbagian di dalam transfigurasi yang sepenuhnya. Oh, tubuh kami diubah ya Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, bercahaya seperti matahari, seperti Tuhan Yesus di atas gunung itu. Amin. Untuk itu biarlah hari ini kami mau ya Tuhan hidup di dalam kerajaan. Amin. Tolong kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Amin. Selamatkan kami dari tipu daya dunia dan benda-benda materi. Amin. Buatlah kami mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu. Amin. Sampai kami benar-benar membuat realitas kerajaan Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak berbagian di dalam manifestasinya di zaman kerajaan 1000 tahun. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Tuhan Yesus. Amin.